Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Mustafa dari kelas psikologi B dengan NIM 2304041110075. Saya berasal dari kota Sidoarjo, tepatnya di Jabon, Kecamatan Jabon, Desa Dugosari. Saya saat ini sedang menempuh jenjang perkuliahan di Kota Malang, tepatnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kehadiran saya di sini bertujuan untuk membuat video tentang biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tugas UTS semester 1 dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atau SPI. Sebelumnya saya akan membacakan ketentuan-ketentuan dalam video tugas UTS saya kali ini. Di antaranya adalah tugas mahasiswa wajib membuat video tentang tema yang pertama, satu, biografi dan sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, biografi dan sejarah hidup Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Yang ketiga, biografi dan sejarah hidup Sayyidah Fatimah Zahra. Yang keempat, biografi dan sejarah hidup Sayyidah Aisyah. Dengan ketentuan, mahasiswa harus memilih salah satu dari keempat tema tersebut. Dan saya memilih tema biografi Nabi Muhammad SAW. Durasi video ini minimal 45 menit dengan kualitas video yang jelas dan terang. Dan video kali ini akan saya upload ke akun YouTube pribadi saya dengan deadline 23 Oktober 2023. Baik, sebelum saya mulai, hendaknya kita semua memanjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, dan yang terhormat Bapak Aris Mahmudi MA selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam saya, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah,
Baiklah, saya akan mulai ceritanya. Saya akan menjelaskan biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari yang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah langit kepada umat manusia. Agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna dari agama-agama yang sudah ada sebelumnya. Beliau menyebarkan agama Islam dengan penuh perjuangan. Sudah tidak terbayang perjuangannya beliau itu seperti apa. Sebentar, minum. Nabi Muhammad mengalami hidup yang berliku. Meski menjadi manusia yang istimewa dan pilihan Allah, terlebih ketika menyebarkan agama Islam, beliau menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan, penolakan, halangan, bahkan upaya pembunuhan. Tetapi beliau menghadapi semua itu dengan penuh kasih sayang. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat bagi semesta Allah tanpa terkecuali satu makhluk pun, termasuk Anda dan saya. Nah, saya akan membahas kelahiran beliau. Ada banyak pendapat dan riwayat terkait dengan biografi Nabi Muhammad, terutama tentang hari tentang kelahiran Nabi Muhammad ini. Namun, menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yang dimana Raja Abraha dari Yaman dan pasukan bergajahnya itu sedang menyerang Ka'bah, yang itu tertulis dalam surat Al-Fil yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum kasfim ma'kul. Artinya Anda sekalian cari sendiri ya. Mohon maaf. Terus Raja Abraha ini dan pasukan bergajahnya itu menyerang Yaman tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 29 Agustus 580 Masehi di Mekah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Abu Ishaq dan Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan seperti ini. Rasulullah itu dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Diriwayatkan banyak kejadian ajaib dan luar biasa. Sampai-sampai itu tidak masuk akal.
pada saat beliau lahir itu banyak kejadian-kejadian yang ajaib, teman-teman. Baik pada saat-saat sebelum dan saat-saat setelah Nabi lahir, pada malam yakni itu pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga itu dibuka lebar, dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Lalu ribuan malaikat turun ke bumi. Terus bulan itu teman-teman terbelah, teman-teman. Bulan itu terbelah, bintang-bintang bersinar terang dan burung-burung penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah atau ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut. Sementara sesaat setelah Nabi Muhammad lahir, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Arash bergetar hebat, berguncang. Seluruh langit dipenuhi oleh cahaya sehingga menjadi terang. Nah, itu ada teman saya, teman-teman. Namanya Fajar. Nah, lalu ada di sana itu sebuah istana yang bernama Istana Kisra. Kisra. Istana tersebut itu berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 dari seluruh balkon yang ada di istana tersebut itu roboh. Bayangkan kalau balkon aja roboh itu satu aja. Ya iyalah, satu aja. Roboh itu kan ya wajar lah kalau satu. Kalau 14 loh teman-teman, 14. Coba saja kalau kena kepala kalian. Nah, lalu ada api abadi yang disembah oleh umat Majusi itu. Tiba-tiba itu padam. Nggak tahu tanpa sebab. Nah, sebabnya itu ya ini. Karena baginda Rasulullah itu lahir. Dan bahkan Ka'bah pun juga ikut bergetar selama di sini tertulis Ka'bah bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya itu adalah saya akan membahas tentang perihal nama baginda Nabi ini. Kenapa beliau itu dinamakan Muhammad? Nabi Muhammad bukanlah nama pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibundanya, Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Melalui melalui malaikat Jibril bukan melalui malaikat dan isyarat mimpi dalam satu riwayat seperti tercantum dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah itu didatangi oleh malaikat Allah ketika sedang mengandung beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan teman-teman bahwa anak yang sedang di dalam kandungannya itu adalah pemimpin umat dan meminta agar Sayyidah Aminah menamai anak tersebut dengan nama yang mulia yaitu Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek. Sang kakek yang bernama Abdul Muthalib ini dia mendapatkan inspirasi nama Muhammad ini di mimpinya juga, teman-teman. Jadi pada saat cucunya itu lahir, ya
Abdul Muthalib itu membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu keluar dan melewati kerumunan massa. Jadi habis dari dalam Ka'bah itu beliau kan keluar melewati kerumunan-kerumunan orang-orang yang ada di sana. Mereka lalu bertanya, mereka ini yang dalam tanda kutip itu ya orang-orang yang kerumunan tadi teman-teman. Itu bertanya kepada kakek Rasulullah ini, Abdul Muthalib ini. Perihal nama cucunya tersebut. Siapa nama cucunya? Ya nggak tahu sih. Kalau tanya kayak gitu nggak tahu. Eh, maka dijawablah oleh beliau kalau bahwasannya itu nama cucunya itu adalah Muhammad. Lalu orang-orang itu bingung dan kembali bertanya, menanyakan mengapa kok dinamakan Muhammad? Sebuah nama yang terdengar sangat asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun saat itu tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama tersebut, yakni nama Muhammad itu, teman-teman. Lalu Abdul Muthalib itu menjawab, teman-teman. Kalian penasaran jawabannya seperti apa? Bentar. Beliau itu menjawab, teman-teman. Beliau itu berkata, sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya. Jawab Abdul Thalib secara bahasa. Muhammad berarti yang dipuji ataupun yang terpuji, teman-teman. Nah, saya ini bangga punya nama ada Muhammadnya itu bangga, teman-teman. Karena ya meniru Nabi kita lah. Seperti itu. Nah, lanjut. Berikutnya saya akan membahas tentang nasab dari baginda Rasulullah ini, teman-teman. Tapi sebelum itu saya izin untuk membaca ya, teman-teman, karena saya tidak begitu hafal karena sulit. Maaf, maaf. Wes, wes. Sik ta. Macan. Oke, nasab Rasulullah. Beliau adalah Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Gimana? Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, terus bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muddar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udab bin Al-Muqawwam bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam bin Tarih atau Azar bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Aibir bin Sheikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lam bin Mutusyaf bin Nuh, yaitu Nabi Idris, keturunan Nabi Adam yang pertama yang menjadi nabi dan menulis dengan pena, bin Yardo bin Mahlil bin Kinan bin Yanis bin Sits bin Adam alaihissalam. Panjang, teman-teman. Nasab ini itu disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Madani pada salah satu riwayatnya.
Nasab Rasulullah sampai Adnan disepakati oleh para ulama, sedangkan setelah Adnan terjadi perbedaan pendapat yang dimaksud pendapat perbedaan pendapat yang dimaksud Quraisy adalah putra Fir bin Malik atau An-Nadri bin Kinanah. Itu teman-teman. Oke. Sebelum itu karena hari ini adalah hari Jumat dan saya laki-laki, saya wajib untuk Jumatan, saya izin untuk jeda dulu. Kembali setelah Jumatan. Jangan lupa Jumatan kalian, wahai manusia laki-laki. Yo, what's up teman-teman? Saya kembali dari Jumatan. Dan saya akan melanjutkan cerita saya yang tadi. Dan saat ini saya akan membahas tentang masa anak-anak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yatim piatu sejak beliau masih kecil. Beliau itu ditinggal wafat oleh ayahnya Sayyidina Abdullah ketika masih di dalam kandungan. Sang ayahanda Sayyidina Abdullah ini jatuh sakit dan kemudian beliau wafat dalam perjalanan kembali ke Mekah setelah sebulan berdagang di Syam. Dia kemudian dimakamkan di kota Madinah, teman-teman. Sementara sang ibunda, Sayyidah Aminah, wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Jadi sudah jadi sang ibu ini mati ketika Nabi Muhammad itu masih berusia 6 tahun, teman-teman, masih kecil. Merujuk buku Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, Martin Lings 2012, Nabi Muhammad hidup bersama ibundanya selama 3 tahun atau hingga beliau berusia 6 tahun. Saat usia 1 tahun, beliau hidup bersama dengan ibu susuannya Sayyidah Halimah dan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Kenapa baginda Nabi Muhammad itu saat usia 1 tahun tidak hidup bersama ibunya, tetapi hidup dengan ibu susuannya, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad? Karena keluarga Arab pada saat itu keluarga Arab kota ya terutama memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir. Anak mereka yang baru lahir itu dititipkan kepada perempuan desa atau gurun untuk disusui. Hal ini dilakukan agar anak mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan. Dan juga agar anak mereka itu memiliki tubuh yang sehat dan agar anak-anak mereka fasih dalam belajar bahasa Arab, teman-teman. Bentar. Begitu pula dengan Sayyidah Aminah ini, yaitu ibunda Nabi Muhammad SAW. Ia menitipkan baginda Nabi Muhammad kepada Halimah As-Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad itu menghabiskan masa anak-anaknya, masa balita di kampung Bani Sa'ad. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya. Karena setelah adanya Nabi di kehidupan Halimah dan keluarganya itu menjadi lebih sejahtera, teman-teman. Hewan ternaknya itu gemuk-gemuk dan beranak banyak. Lalu, singkat cerita, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali hidup dan tinggal bersama sang ibunda, Sayyidah Aminah. Namun, tidak berselang lama, beliau ditinggal wafat oleh sang ibunda. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Tapi tidak lama, teman-teman. Kemudian, kakeknya itu wafat dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib.
pada saat usia 8 tahun, Nabi Muhammad itu mulai bekerja mengembala kambing milik orang kaya di Mekah. Disebutkan Nizar Abzaza dalam Bilik Cinta Muhammad 2018. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Nabi Muhammad ketika kecil ini akhirnya memutuskan untuk bekerja mengembala kambing, teman-teman. Yang pertama itu membantu meringankan beban ekonomi keluarga Abu Thalib. Kedua, mengembala kambing sendiri itu tidak butuh modal. Nah, yang ketiga itu Nabi Muhammad senang berada di padang yang luas. Karena di sana beliau itu bebas merenungkan segala sesuatu secara mendalam, teman-teman, tanpa ada yang mengganggunya. Jadi nggak ada yang nggak ada yang mengganggu konsentrasinya gitu loh. Beliau menjadi pengembala kambing kurang lebih selama 4 tahun, teman-teman. Lanjut ke masa remaja, pada saat usia 12 tahun, beliau itu diajak oleh Abu Thalib ikut ke dalam kafilah dagang ke Syam. Sejak saat ini, beliau itu semakin menekuni dunia perdagangan. Sehingga suatu suatu saat itu ada seorang saudagar kaya Mekah, Sayyidah Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjajakan barang-barang dagangannya, teman-teman. Abu Thalib mendengar hal itu, kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerima tawaran tersebut. Nah, tugas pertama yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani Maisyarah. Siapa itu Maisyarah? Maisyarah itu adalah budak dari saudagar kaya itu tadi. Siapa itu? Khadijah, Sayyidah Khadijah, dengan membawa barang-barang dagangannya yang berupa kain-kain, teman-teman. Berkat kerja keras, sikap jujur, dan amanah, Nabi Muhammad berhasil menjajalkan barang dagangannya. Tidak semua tidak tidak cukup itu, tidak sebatas itu. Semuanya itu, semua barang dagangannya itu laris, laku terjual dan untung banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Maisyaro sang budak ini, Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap perangai Nabi Muhammad SAW dalam menjajakan barang dagangannya. Dalam apa ya, skill berdagangnya lah. Merujuk pada buku Muhammad At-Trader, Nabi Muhammad sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya itu 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negeri lebih, teman-teman. Di antaranya itu ada Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya, teman-teman. Di dalam Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah Al-Mubarak Furi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menggandeng As-Sa'ib As-Sa'ib bin Abu Sa'ib sebagai partner kerja beliau pada saat awal-awal memulai bisnis. Bagi Nabi, Abu Sa'ib ini adalah rekan terbaiknya dalam bisnis, teman-teman, yang tidak pernah berselisih dan tidak curang. Beliau ini orangnya jujur. Demikian, demikian. Pokoknya intinya itu orang itu jujur, makanya Nabi itu mempercayainya sebagai rekan bisnisnya. Nah, tadi kan diceritakan bahwa majikannya ini Sayyidah Khadijah itu terkesima dengan kehebatan Nabi Muhammad. Nah, menariknya Siti Khadijah ini adalah saudagar kaya yang dikenal banyak diincar oleh kaum pria. Namun, ia lebih memilih pria dengan akhlak yang mulia ketimbang harta yang berlimpah, teman-teman.
Dilansir dari artikel Tribun Jabar, kisah perkenalan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad itu dimulai meski setelah jatuh hati kepada Rasulullah. Siti Khadijah tidak mengungkapkan perasaannya langsung kepada sang Rasul. Jadi Siti Khadijah ini mengungkapkan perasaannya itu melalui temannya, teman beliau yang bernama Nafisah binti Munabbih. Minum. Nah, temannya Khadijah ini, Sayyidah Khadijah ini, yang bernama Nafisa tadi, memang tidak langsung meminta Nabi Muhammad itu menikahi Siti Khadijah. Tetapi pada saat itu, temannya ini Nafisa berdialog dan menanyakan alasan kenapa Rasulullah masih belum juga menikah. Tak terduga, ternyata jawaban Nabi saat itu juga memang sama. Namun, saat itu beliau hanya mengatakan ia tidak memiliki harta lebih dan mahar yang banyak. Sungguh niat awal dari Siti Khadijah ini bukanlah soal harta. Tak peduli, tak peduli soal mahar dan harta yang diberikan, Nafisah hanya mengungkapkan saran. Intinya seperti itu, teman-teman. Nafisah ini menyebut bahwa Siti Khadijah adalah wanita yang patut untuk beliau. Dari saran Nafisa, itulah Nabi Muhammad SAW ini tertarik menikah bagaikan gayung yang bersambut. Nabi Muhammad pun menyetujui menikahi Siti Khadijah. Setelah membicarakannya kepada pamannya Abu Thalib, Rasulullah SAW pun mendatangi Khadijah dan melamarnya. Dan tak lama setelah itu pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah dilangsungkan. Akad nikahnya hanya dihadiri oleh keluarga Siti Khadijah dan dari Bani Hisham dan para pembesar kabilah Mudhar. Dikutip dari muslim.or.id, dalam pernikahannya Nabi Muhammad SAW memberikan mahar berupa 20 ekor unta muda. Dalam sejarah Islam diketahui ketika menikah Siti Khadijah Nabi Muhammad itu berusia matang 25 tahun, teman-teman. Sementara itu Siti Khadijah ini berusia 40 tahun. Jadi itu ada rentang jarak perbedaan umur itu sekitar berapa ya? 25 11 25 40 itu berarti 15 tahun, teman-teman. Lagi ngeliat video di. Bentar, teman-teman. Singkat cerita, pada saat baginda Nabi Muhammad ini berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk membawa risalahnya, yaitu diangkat menjadi nabi lah istilahnya, teman-teman. Saat itu Jibril mendatanginya ketika Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira yang terletak di sebuah gunung di Mekah. Semenjak itu, jadilah ia sebagai Rasulullah. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Menurut pendapat lain, itu ada yang bilang 15 tahun atau 10 tahun. Tapi pendapat yang benar itu 13 tahun, teman-teman. Jadi, Rasulullah itu sholat menghadap Baitul Maqdis selama di Mekah tanpa membelakangi Ka'bah, tetapi menjadikan Ka'bah di depannya setelah beliau hijrah ke Madinah. Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulanan, teman-teman. Nah, saya sekarang akan membahas hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agak belibet, sorry. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hijrah ke Madinah bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan budaknya Amir bin Fuhairah serta seorang penunjuk jalan yakni Abdullah bin Al-Uraikid Al-Laisi yang masih kafir, teman-teman.
Selanjutnya Rasulullah pun berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebagai informasi ya teman-teman, Rasulullah SAW ini memiliki 4 sahabat yang paling dikenal saat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terus Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu saya akan membahas tentang putra dan putri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki 3 orang putra, yaitu yang bernama pertama Al-Qasim. Al-Qasim dilahirkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Sayangnya putra beliau ini meninggal di Mekah pada usia 2 tahun. Namun, menurut Qatadah, Al-Qasim meninggal ketika ia sudah bisa berjalan. Yang kedua, putra yang kedua itu bernama Abdullah. Dinamakan juga dengan At-Thayyib atau yang berarti yang baik, dan At-Thahir yang berarti suci, karena ia dilahirkan sesudah Islam. Ada yang berpendapat bahwa At-Thayyib dan At-Thahir ini adalah putra Rasulullah SAW yang lain. Namun pendapat pertama adalah yang benar. Yang ketiga itu beliau menamakannya Ibrahim, dilahirkan dan wafat di Madinah tahun 10 Hijriah pada usia 17 tahun, teman-teman, atau 17 bulan atau 18 bulan. Ada pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW memiliki putra lain yang bernama Abdul Uzza, tapi pendapat ini sangat lemah karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan dan melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hal yang demikian. Lalu putri-putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Putri yang pertama bernama Zainab. Ia menikah dengan Abu Al-Ash bin Rabi'in bin Abdul Uzza bin Abdul Syams, sepupu Zainab. Karena ibunya adalah Hala binti Khuwailid, ya, yakni saudara dari Khadijah binti Khuwailid. Zainab mempunyai anak bernama Ali yang meninggal waktu kecil, dan Umamah yang digendong oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu beliau sholat, dan setelah dewasa ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Putri yang kedua itu bernama Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut, Fatimah melahirkan Hasan dan Husain. Muhassin yang meninggal waktu kecil, Ummu Kulsum yang menikah dengan Umar bin Khattab, dan Zainab yang menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Lalu putrinya yang ketiga itu bernama Ruqayyah yang menikah dengan Utsman bin Affan. Dia meninggal di pangkuan Utsman bin Affan. Lalu Utsman itu menikahi Ummu Kulsum, yaitu adik dari Ruqayyah yang juga meninggal di pangkuannya. Ruqayyah memiliki seorang putra yang bernama Abdullah, sehingga Utsman dipanggil dengan kunyah Abdullah. Lanjut, sekarang saya akan membahas tentang peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Menurut pendapat masyhur yang dikatakan Muhammad bin Ishaq, Abu Mahsyar, Musa bin Uqbah, dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu mengikuti 25 peperangan, dan ada yang mengatakan 27 peperangan. Sedangkan jumlah pengiriman pasukan dan peperangan yang tidak diikuti Nabi SAW sekitar 50-an. Di antara 25 peperangan tersebut yang terjadi pertempuran sebanyak 9 kali, yaitu di Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Bani Quraidah, Perang Mustalik, Perang Khaybar, lalu Fathul Makkah, Perang Hunian dan Taif, dan ada yang mengatakan
Terjadi pertempuran juga di Wadil Qura, Al-Ghabadan, Bani Nadir. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu sejarah dari salah satu perang yang besar, yaitu Perang Badar, ya. Ya, teman-teman. Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Penyebab terjadinya perang besar yaitu Perang Badar ini yaitu karena adanya penyergapan pada kafilah Abu Sufyan yang pulang dari ekspedisi dagang dari Suriah, teman-teman. Penyergapan tersebut penting karena menjadi simbol politis dari pengaruh Islam di tanah Arab. Dalam bukunya Muhammad Prophet for Our Time 2006, Karen Armstrong menulis bahwa Abu Sufyan kemudian mendengar kabar kaum muslimin bermaksud menyerang kafilahnya. Karena itu, Abu Sufyan mengambil rute yang berbeda, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah dan mengirim utusan untuk berangkat duluan ke Mekah demi meminta bantuan. Lalu mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kafilah Abu Sufyan, kaum Quraisy di Mekah itu menjadi marah. Rencana penyergapan oleh kaum muslimin itu dinilai menodai kehormatan kaum Quraisy. Maka dari itu, kabilah-kabilah Makkah segera memasok bala tentara dengan jumlah total 1.000 orang guna menghadapi pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit, teman-teman. Di antara pasukan Quraisy itu bahkan terdapat kerabat Rasulullah SAW dari Bani Hashim, seperti paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim, sepupu Khadijah, dan sebagainya. Pertempuran besar dalam Perang Badar sebenarnya itu di luar perkiraan umat Islam. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW merencanakan pasukan Muslim buat penyergapan biasa, bukan demi perang besar. Karena itulah pasukan Islam saat itu tidak banyak, hanya berjumlah 313 orang. Ketika melihat besarnya tentara Mekah beserta banyaknya persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat-alat perang lain yang lengkap, Nabi Muhammad SAW ini menangis dan lalu bermunajat dengan membaca doa. Doanya itu kurang lebih seperti ini. Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, tak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agama nan sejati ini. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW merancang strategi perlawanan. Beliau menjajarkan tentaranya dalam formasi yang rapat, sekaligus memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai, guna memutus pasokan air ke kaum Quraisy tadi, musuhnya. Strategi lainnya adalah mengawali perang dengan pertempuran jarak jauh. Ketika pasukan Quraisy bertolak untuk menyerang, pasukan Islam tidak segera menyambutnya dengan duel fisik, melainkan lebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Setelah itu, mereka baru menghunus pedang kemudian bertempur satu lawan satu. Dengan strategi yang rapi dan penuh perhitungan, setelah setengah hari, 50 pemimpin suku Quraisy itu tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara sisanya banyak yang kabur. Di sisi lain, korban dari kubu pasukan muslimin ini hanya 14 orang, teman-teman. Bayangin, 1.000 orang melawan 313 orang. Menang 313 orang. Pertempuran Badar diriwayatkan itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Diperkirakan hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan kaum muslimin untuk memporak-porandakan pertahanan bala tentara kaum Quraisy dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memenangkan perang. Di akhir perang Badar, selain berhasil memukul mundur 1.000 pasukan tentara Quraisy, pasukan muslim mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda serta peniagaan kafilah Abu Sufyan tadi yang di awal. Lanjut, saat ini saya akan membahas tentang yang terakhir, itu adalah tentang wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada
8 Juni 632 Masehi. Pada tahun 632 itu atau setelah 10 tahun Nabi hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad itu menyampaikan sebuah pidato yang terkenal sebagai khutbah perpisahan atau khutbah wada di Gunung Arafah timur Mekah. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad menyampaikan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah, teman-teman. Tepatnya pada tahun 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad mengalami sakit kepala, demam yang tinggi selama beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Kondisi ini terus dialami oleh Rasulullah selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Kendati begitu lama, selama 11 hari berturut-turut, Nabi masih menyempatkan untuk mengimami sholat berjamaah, teman-teman. Beliau tidak pernah meninggalkan sholatnya, teman-teman. Lalu, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 632, Nabi Muhammad meninggal di rumah istrinya, Siti Aisyah. Nabi Muhammad meninggal karena sakit dalam usia 63 tahun ketika posisi kepalanya sedang bertumpu di pangkuan Siti Aisyah. Ketika Nabi Muhammad baru saja dinyatakan meninggal, banyak para kerabat, para sahabat yang tidak percaya. Jasad Nabi kemudian dikebumikan di kompleks Masjid Nabawi di Madinah yang saat ini di bawah naungan Kubah Hijau. Nabi Muhammad sepeninggal Nabi Muhammad itu memberikan peninggalan dengan memberikan beberapa peninggalan berharga, termasuk diantaranya 2 petunjuk pedoman bagi umat muslim, yaitu Al-Quran dan hadis, teman-teman. Selain itu, sebelum kematiannya, Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir, yakni Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga, yang berisi pesan mengenai makanan apa saja yang dilarang untuk kaum muslimin untuk dikonsumsi. Dalam surat itu Allah meridhoi Islam sebagai agama penyempurna yang disempurnakan dan disempurnakan. Setelah Nabi Muhammad wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau secara berturut-turut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin, teman-teman. Ya, sepertinya sekian dari saya. Itulah biografi tentang Nabi Muhammad SAW. Saya meminta maaf jika ada kurangnya dalam penyampaian saya dan kurangnya ada kata-kata yang tidak tepat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai penutup, saya ada kata-kata motivasi buat kalian hari ini. Jangan menjadi pemalas, karena siapa tahu satu langkah kalian keluar dari kamar, satu langkah pula kalian menuju kesuksesan. Anjay. Baik, sekian dari saya. Saya Muhammad Royhan Mustafa, pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Lali.